Selamat datang Bapak Agung dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tugas kelompok akhir kami. Kami perusahaan Kaktus Berduri. Ya, next. Di sini kami akan mempresentasikan tiga topik besar, yaitu tentang perusahaan kami, lalu simulasi transaksi, dan juga modul ekstra yang telah kami kembangkan. Next. Ya, jadi tentang kami. Jadi Kaktus Berduri adalah perusahaan yang bergerak di bidang alat tulis kantor yang menggunakan e-commerce sebagai wadah utama penjualan. Anggota kami ada 4, ada Aditya, Bintang, Fikri, dan saya sendiri Jose. Modul yang kami gunakan sebagian besar kami gunakan adalah modul sales, modul e-commerce, purchase, dan inventory. Nah, berikutnya sekarang kita ke poin yang kedua, yaitu simulasi transaksi. Sebelumnya kami sudah membuat sebuah use case, yaitu ada orang bernama Handi yang mencari alat tulis kantor untuk keperluan pekerjaannya. Ia ingin membelinya melalui e-commerce, dan juga akhirnya dia memilih e-commerce yang kami punya, yaitu e-commerce Kaktus Berduri. Nah, kurang lebih saya akan menjalankan use case tersebut. Ya, saya sudah masuk ke websitenya, ke website e-commerce dari Kaktus Berduri sendiri, dapat diakses di kaktusberduri.site ya. Nah, pertama kali ini kita akan membeli apa? Membeli alat tulis kantor ya, alat tulis kantor. Anggap saja kita membeli spidol. Baik, kita membeli spidol. Kita tambahkan satu card. Habis itu kita beli lagi yang lain, misalkan kita beli paperclips kita beli 2 deh. Beli 2, habis itu kita tukar ya, ini udah kuantitasnya sudah ada, harganya juga, dan juga setiap pembelian juga akan terkena pajak 10%, yang artinya totalnya adalah sebagai berikut. Nah, lalu kita akan memproses checkout-nya dulu. Nah, ini proses checkout sendiri, kita harus mengisi data dirinya, karena kan nanti akan dikirim ya, ada nama, email, nomor HP, anggap saja. Ini company name tidak ada, numbernya, Bekasi Raya nomor 2012, setnya nggak ada, city-nya Bekasi, terus kedua, country-nya Indonesia. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat setengah. Next, Andi, billing address sudah ada, shipping address juga udah ada, kita bisa confirm. Oke, nah ini harusnya udah ya, jadi kita tinggal bayar aja. Habis itu kita pay now aja langsung. Oke. Nah, nanti di sini akan diberitahu kita harus mentransfer kemana ya, dari sisi kita sebagai pembelinya sendiri. Nah, lalu untuk mengakses lebih lanjut ke modul e-commerce sendiri melalui Kaktus Berdurinya, saya akan ganti account terlebih dahulu ya. Saya akan ganti account dulu ke akun admin Kaktus Berduri. Nah, untuk di sini kita bisa langsung saja ke websitenya, ke mode website. Itu ada 3 unpaid orders. Nah, sebelum itu ada 2, cuma kita tambah 1 lagi. Ini yang terbaru ya, ada customer Aditya Nanda dengan total 7.700. Ini berarti membuktikan bahwa transaksi sudah berhasil dilakukan. Oke. Lalu berikutnya akan ada masuk ke poin yang ketiga. Selanjutnya adalah modul to-do list ya, yang merupakan modul ekstra yang sudah kami buat. Jadi modul to-do list sendiri merupakan sebuah dashboard yang khusus untuk melakukan pengelolaan dari kegiatan yang dilakukan oleh user. Oke, mengapa kami membuat
modul ini karena di Odoo 12 sendiri masih belum ada modul to-do list. Padahal pada kenyataannya perusahaan membutuhkan pengelolaan kegiatan-kegiatan untuk para usernya. Sehingga dengan adanya modul ini dapat memudahkan para user untuk mengetahui task yang sudah ataupun belum dikerjakan. Oke, jadi apa saja sih kegunaan dari yang bisa dilakukan di To-Do List app? Yang pertama, kita bisa menambahkan kegiatan, mengubah status kegiatan, dan keunggulannya adalah dapat diakses oleh seluruh user yang ada dalam satu database yang sama. Selanjutnya adalah manfaat dari modul yang kami buat ini. Pertama, manfaatnya membantu user untuk mengetahui kegiatan yang belum dikerjakan maupun telah dikerjakan. Sehingga user sendiri dapat lebih disiplin dalam kegiatan-kegiatannya yang membuat manajemen waktunya semakin efektif. Nah, dari segi perusahaannya, perusahaan juga mengetahui progres pekerjaan seluruh user. Next. Untuk ruang lingkup pengembangan modul yang kami buat, modul ini tidak dalam kategori modul yang lain, yang mana modul ini mencakup seluruh kegiatan usernya, sehingga modulnya berdiri sendiri, bisa diakses di navbarnya. Selanjutnya, untuk cangkupannya, memuat seluruh to-do list user, sehingga dapat dilihat oleh setiap usernya. Next. Untuk fitur-fitur yang ada di modul kami, yang ada 4. Pertama, mengelola kegiatan. User dapat CRUD, create, read, delete, dan update untuk kegiatan-kegiatannya. Nah, mainnya di sini adalah ubah status kegiatan yang belum dan telah dikerjakan. User juga bisa melihat melalui dashboard dari Kanban kegiatan berdasarkan status yang belum atau telah dikerjakan. Selanjutnya, user juga dapat melihat dashboard berupa tabel yang menampilkan seluruh task berbentuk tabel. Next. Nah, lalu sekarang kita akan kembali lagi ke demo, di mana saya akan mendemokan kegunaan modul yang telah kami buat, yaitu modul To-Do List. Sebelumnya, saya masih akses dengan akun admin saya. Sebelumnya, untuk ini sendiri, kami sudah menginstalnya ya. Sudah kami siapkan juga, sudah install, sudah keinstall, namanya To-Do List. Dapat diakses di sini ya, nama technical name-nya. Tunggu. Saya lupa nyalain super usernya dulu. Oke, saya sudah jadi super user. Sekarang masuk ke To-Do List. Oke, nah di To-Do List sendiri, seperti sebelumnya disebutkan, ada sebuah tabel. Tabel sendiri akan berbentuk Kanban. Nah, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara untuk meng-create sebuah task. Nah, sebuah task sendiri dapat diberi nama, misalkan namanya adalah mengumpulkan tugas kelompok 3. Kumpulkan di Tele, Slack, Medium, dan YouTube. Setelah menginstalkan seperti ini, kita juga bisa mengganti-ganti tanggalnya ya. Cuman karena tugas hari ini, kita hari ini. Lalu juga untuk cek sendiri ada 2, yaitu ada draft dan. Kalau draft itu berarti pekerjaan yang akan dilakukan atau emang belum selesai. Jadi kita emang ini sebagai pengingat juga. Kita tinggal save aja. Ketika kita tinggal save, kita balik lagi ke Kanban tadi, maka dia akan ada nongol di draft sini, yaitu mengumpulkan tugas kelompok 3. Nah, lalu selain itu, kita juga bisa langsung nge-add via Kanban-nya sendiri, via quick add. Nah, jadi di sini kita bisa nambahin juga. Ini berarti yang udah mau selesai, yaitu rekam video misalkan. Add aja, nih, nanti rekam video. Actionnya selesai rekaman. Nah, nanti sudah ada juga kurang lebih untuk fitur kami juga, yaitu ada untuk mempermudah user juga. Misalkan dari draft sendiri kita sudah selesai, kita bisa tinggal langsung kita drag, kita drop saja. Itu nanti akan mengubah statusnya. Lalu untuk dari segi tampilan sendiri, selain Kanban, kami juga menyediakan tampilan table seperti umumnya,
Itu dengan mengklik ini lalu akan menjadi table seperti biasa. Seperti itu. Nah, kurang lebih inilah hasil dari pembuatan modul ekstra dari kelompok kami. Oke, lalu kita lanjut lagi ke berikutnya. Dan terakhir ada lesson learn juga yang kami pelajarin selama mengambil mata kuliah ini, yaitu untuk yang pertama itu untuk UDU-nya sendiri, itu kami memahami berbagai proses penggunaan UDU. Lalu untuk kedua ada sosial media, yaitu bagaimana kami semakin rutin mengupload berbagai konten di platform seperti YouTube dan Medium. Lalu ada UDU lagi itu untuk memahami cara pembuatan modul ekstra UDU, terutama pada tugas 3 ini. Lalu untuk kehidupan kita juga belajar bahwa konsistensi itu sangat diperlukan karena kami mengerjakan tugas mingguan, itu bisa dibilang juga sebagai konsistensi kami untuk mengerjakan tugas. Lalu untuk akuntansi sendiri, karena ada beberapa anggota kami yang bukan dari sistem informasi, jadi mereka juga banyak belajar akuntansi lagi secara langsung dengan mengambil mata kuliah ini. Lalu untuk yang poin terakhir yaitu kesabaran, karena dari proses kami selama tugas mingguan dan juga tugas kelompok 3 yang ketiga ini, kami juga menghadapi banyak masalah seperti error di UDU-nya atau error lainnya. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Keren banget. Akhirnya, ya Allah. One tag. Mantap. Mantap. Tadi lu udah